Ya, tutup ini misalnya tebalnya segini. Yang bawah ini adalah silinder. Ini tutup atas. Menyambungnya itu aturannya adalah luar dan luar ini harus bertemu dengan bagus. Luar dan luarnya harus ketemu dengan bagus. Ini harus persis. Yang ini bisa jadi ini lebih besar. Jadi tutup atas itu bisa lebih besar daripada tutup silinder. Nanti kalau sudah latihan, adik-adik akan tahu ya. Nah ini harus bagus ini bertemu dengan yang luar, yang dalam ini bisa nggak ngepas. Jadi bisa begini gitu ya. Tapi yang di sini bisa, yang ini harus luar harus bertemu dengan bagus, dengan cantik ketemu ya. Ini bisa jadi ini lebih kecil. Nah, karena persoalan ini ya. Tadi ini harus dilas. Ya. Karena ingat bahwa unsur tangki kemarin dalam kuliah pertama itu ada estetika ya. Ada persoalan keindahan. Bisa indah. Baik. Di bawah itu ada T, itu adalah tebal. Jadi yang tadi Odi itu ya. Kemudian itu adalah ke sana. Ini adalah T. Ini adalah tebal ya. Kemudian ini ada ICR. ICR itu yang di sini nih. Jadi belokan daripada belokan ini harus mengikuti belokannya dari bola ini. Bola ini memiliki jari-jari, internal crown ini ya. Ini jari-jari. Jari-jari ICR. Ini ada jari-jari untuk belok ya sini ya. Kamu gambar yang bagus ya, jangan ikut-ikutan saya ya. Saya hanya memberikan deskripsi dan kalau kamu sudah ngerti, buat lingkaran yang bagus ya. Catat. Jadi itu ICR. Kemudian ada R di sebelahnya sini, ada R. R itu ya ini. Ini jari-jari. Jadi kalau ini tadi kalau ini tutup gitu ya, maka ini ada jari-jari. Dari pusat. R, ini jari-jari. Karena ini bisa jari-jari, ini adalah bola, bisa setengah bola, bisa seperempat bola, bisa elit, bisa standardized head dengan jari-jari crown ini ya. Nah itu aja. Terus kenapa yang di sini itu ada angka 24 ya, kemudian 26. Jadi salah segini, maaf salah-salahnya. Jadi gini ya. Ini ya. Terus ini 26 ya. ICR lagi. Ini R. Jadi di Brownline yang di BY, di buku Brownline yang ini, ya di buku ini, kamu nanti akan ada tabel seperti itu juga. Tapi di sini ada keterangan nanti ya. Untuk plain and disk ya. Dilihat bagi yang sudah punya buku, lihat halaman 88. Di sini tidak dijelaskan ya. Ini bukunya bagus. Kalau dimuat semuanya akan sangat tebal ya. Lihat halaman 88 itu ada keterangan begini. Jadi kalau tidak ada data, maka inside,
ICR itu, ya, kalau tidak ada data boleh diambil 6% dari inside diameter. Dari ICR ini ya, kalau tidak ada data ini boleh diambil 6%. Itu based on SMA ya, untuk tori spherical. Terus ini ada height diameter based on outside diameter. Dan itu available antara dengan kenaikan 22 inci dari 12 sampai 42 inci. Ya. Jadi kalau ada buku Brunel Young, ya, maka kamu bisa melihatnya. Oke, lihat bukunya Pak Kusnario di halaman 19 itu adalah 24, 26, 28 itu naik berapa itu? 2 inci. Tapi di halaman berikutnya, halaman 20, ya, yang bawah, yang atas masih 2 inci. 48 menuju ke 54 itu berapa? 6 inci. 6 inci. Jadi itu ya. Jadi ada yang kenaikannya begitu, ya. Jadi kalau di bukunya Brunel yang jelas itu ya. Ada yang naik 2, ada yang naik 4, ada yang naik 6, gitu ya. Jadi itu. Itu maksudnya available itu kalau beli jadi atau kamu akan membuat dengan ini, dengan ISME harus begitu. Kalau tidak berarti kamu melanggar kode. Melanggar tata cara perancangan. Kalau ada apa-apa berarti di luar tanggung jawab. Dan kalau kamu pesan kemudian pakai kode SME sekian gitu ya, seperti yang tertulis di textbooknya Pak Kusnario atau di textbooknya Brunel Young, dan ternyata ketika barangnya datang kok tidak sesuai, kamu bisa komplain. Tuh ya. Gimana kalau nggak komplain? Nggak ngerti, salahnya nggak ngerti ya. Itu masalah, gitu ya. Baik. Terus kamu ya itu dulu ya. Kita bertahap ya. Nah, jadi sekarang kembali ke latihan soal itu tadi. Kenapa kok tiba-tiba dia memakai 222, bukan 221, yaitu TS sama dengan PIDI. DO karena alasannya itu tabel itu tadi, karena memang yang tersedia adalah DO. Ya, tapi kemudian ada yang tanya di kuliah yang tahun lalu itu, Pak soalnya kan bilang inside diameter, kenapa kok langsung ngomong itu dianggap DO? Ya memang salah kaprah ya. Tapi untuk trial it's okay. Tapi jelas tidak bagus gitu ya. Jadi kalau memang diketahui soal itu DI, bilang aja DI. Tetap kamu memasukkannya harusnya tetap DI. Kenapa di bawah itu dia pakai DI? Ya kan? Di bawah itu DI, setelah di atas pakai DO. Jadi nanti sedang kamu coba, jangan pakai itu dianggap DO, kata-kata itu ya. Karena kata-katanya berdiameter dalam ya. Maka tetap aja kamu pakai DI. Persamaan DI, setelah tahu DI, dapat TS, kemudian pakailah analogi seperti yang di bawah itu. DI sama dengan DO, DO sama dengan DI ditambah 2 TS. Ya. Jadi kalau ini dianggap TS, ternyata ini berdasarkan itu seolah-olah DO bagaimana? Itu salah kaprah ya. Karena apa? Ada masalah kedua sekarang muncul ya. TS sama dengan muncullah 0,364. Ya. Jadi kalau TS sama dengan 0,364. Yang ada di sini hitungannya kamu cek lagi loh ya. Jangan 0,3, jangan. Kamu hitung dulu itu. Jangan-jangan matematikanya itu keliru ya. Ini kemudian selalu dicari begini ya. Berapakah 0,364 gitu ya. Ini kalau kalikan dulu 16. Ketemu berapa nanti? Sehingga nanti itu menjadi misalnya saja di sini itu ya. Di sana jadi 6/16. Apakah ini benar-benar nanti hasilnya itu 6/16 jadinya? Apakah ini 6/16? Sudah kamu hitung? Benar-benar 0,364 itu bisa menjadi 6/16 atau mendekati? Mendekati, Pak.
Cuman saya hitung hasilnya tidak tepat di 0,36 Pak. Ada perbedaan. Ya, itu makanya hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Pak, saya ingin tanya. Oke, terus? Oke, silakan. Jadi ini silindernya untuk yang soal ini lebih baik pakai yang insert diameter ya Pak, yang 221. Ya, oke, betul. DI saja ya, kemudian nanti baru dihitung DO sama dengan Terus kalau sudah itu kenapa kok harus dibawa 1/16? Dibawa per 16, balik ke tabel tadi lagi. Karena ISME ternyata standar dari, lihat ke tabel tadi halaman 19. Itu T-nya tebal plat yang ada di pasaran itu adalah berdasarkan British satuannya yaitu per 16. Jadi itu adalah standar plat yang dijual di pasaran untuk yang memakai ISME. Yang pakai lama. Masih banyak. Sampai sekarang tetap pakai yang inci ya. Kenapa kok tetap inci? Inggris sampai sekarang nggak mau ganti uang euro. Masih tetap pound. Ya kan? Ya mau-maunya yang sudah duluan bikin ya kan. Inggris tetap pakai pound. Nggak mau pakai euro, nggak, apalagi pakai dolar, nggak mau. Inggris tetap pound. Sudah sama Eropanya dia nggak mau pakai. Jadi nanti kalau kamu bisa main ke Eropa, ketika kamu masih ada di negara lain selain Inggris, kamu masih nggak apa, masih tetap pakai euro. Tapi kalau kamu sudah ke Inggris, kamu nggak dapat lagi, masih tetap pakai pound. Itu kenyataan sekarang ya. Maka dari itu dalam latihan soal ini beda kalau nanti sudah di lapangan ada software yang khusus untuk menghitung begini sudah ada. Tapi ini kita bicara dasarnya dulu ya. Sehingga tidak bingung. Bila ternyata customer atau kamu berhadapan dengan alat kamu misalnya impor dari Inggris atau dari Perancis, ternyata satuannya British. Jangan ribut dulu, dihitung dengan cara seperti ini ya. Nah, T di sini di tabel 19 itu adalah 3/16, 4/16, 5/16, 6/16 atau 3/8 dan sebagainya. Kenyataannya begitu ya. Kalau di Brunel Young itu sudah pasti ya. Seperti itulah tabelnya. Maka dari itu sebaiknya untuk menghadapi kuis nanti kamu kalau bisa lihat tabelnya di tabel asli di Brunel Young ya. Saya takut yang ada di sana ada yang salah. Ada komen? Oke, ya lanjut ya. Desain tebal bagian tutup atas. Oke. Ini adalah hemispherical. Dilihat persamaan hemispherical ini seperti apa. Hemispherical di halaman berapa nih? Oh, ini di halaman 19 ya. Kalau nggak salah kemarin saya betulkan ya. Enggak ya, begini ya. Hemispherical PIDI gitu ya. Tetapi kemarin saya minta Anda untuk melihatnya. Ini PIDI ya. Saya minta Anda kemarin melihat di halaman 140 dari Brownell and Young ya. Yang sudah ada buku Brownell and Young silakan dilihat. 140 ya. Ternyata begitu ya persamaannya ya. PIDI dibagi 4 FE. Hemispherical. Ada yang keliru sepertinya ya. Hemispherical. Ada yang sudah bawa buku Brownell Young? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kamu lihat halaman 140. Kita harus terus cek ya. Saya takut juga ada satu salah tulis. Sudah benar, Pak. Rumusnya benar, kamu lihat tuh ya. Beda di 0,1 dengan 0,4-nya, Pak. Hemispherical ya.
TH sama dengan PDI per 4FE 0,4 P. Oh iya sama Pak, mohon maaf. Yang di Kusnarjo 4-nya dikeluarin Pak. Ya. Ya, jadi di situ ya. PDI. Tapi di halaman 140 itu pakai D apa pakai R? PDI ya, PDI, DI per 4 FE. Ini perlu dilakukan pengecekan dulu ya. Baik, sementara kalau nanti diganti saya cek di textbook aslinya dulu ya. Takutnya ada masalah. Ini saya juga ada, tapi ini kan juga fotokopian. Saya takut masalahnya. Baik, sementara ngikut dulu ya. Seperti yang sambil kita ngecek bareng-bareng nanti di latihan soal ini dulu ya. Sepertinya harus ngikut yang ada di Brownell ini yang ya. Baik. Kalau di angkanya yang di bawah itu gimana? Seperti itu, jadi PIDI dibagi 4 dalam kurung FE 0,1 PI. Sebenarnya kalau dibiarkan ini sama ya, karena ini apa? Kalau dikalikan 4 FE dikurangi 0,4 gitu kan. Sama kan ya? Sama Pak. Sama, Pak. Ya, oke. Hanya penulisan aja ya. Oke, ada komen nggak? Di sini ada kata-kata ya. Karena di atas itu mungkin dia sudah nganggap DO. Nah ini kan jadi masalah ya. Nulis soal sudah inside diameter, dianggap DO di A, ini perhitungan sebelumnya ya. Ketika ngomong tutup, di sini persamaannya DI malah dikembalikan ke DO lagi sehingga DO-nya dikurangi 2 TS. Ya, mungkin apa maunya soal itu sudah DO dari awal apa bagaimana ya? Oke ya, pokoknya nanti ikutin apa yang harusnya tertulis saja ya, biar nggak mumet kayak gini ya. Makanya kemarin ada yang tanya ini bagaimana ya, sudahlah biar kamu mumet juga nanti dibahas gitu ya. Karena ini yang nulis orangnya ya. Semoga kita tidak mumet ya. Oke, kita maafkan ya. Baik, kalau sudah kamu ngecek nggak ada masalah di sini, TH sama dengan sama, tutup juga begitu, 0,2126 inci. Ya, ya. Ini ya dibuat menjadi berapa per 16 itu setelah ditambahkan korosi. Jangan lupa loh ya, ditambahkan korosi. Korosi dari mana? Korosi itu mesti diketahui. Kalau tidak ada, kamu boleh ngambil sendiri, boleh ditetapkan. Kalau nggak ada datanya, dari mana ngambilnya? Tetapkan aja pokoknya. Apalagi kalau soal bilang tetapkan, gitu ya. Boleh milih sendiri, boleh. Apa dasarnya? Ya lihat aja yang ada di buku-buku korosi kalau memang itu untuk tujuan desain. Kalau di soal anggap boleh, anggap 1/16 itu boleh. Boleh kamu anggap sendiri, anggap 1/16 inci. Namanya dianggap ya. Yang penting kamu nulis, jangan tidak ada tulisan, nggak ada statement tiba-tiba di dalam ininya kamu pasang. Anggap dari mana? Nggak ada statementnya. Baik, kalau tori spherical seperti itu, persamaannya oke? Ada yang mau ditanyakan? Yang B? Oke? Kalau enggak, lanjut ke elliptical. Elliptical. Pada soal dianggap A per B sama dengan 2. Ini tahu maksudnya? Elliptical A per B sama dengan 2. Kemarin saat kuliah sudah kita bahas ini. Gimana?
A per B, tahu maksudnya? Belum, Pak. Masih kurang paham, Pak. Oke. Coba ke halaman 19. Halaman 19 Pak Kusnario ya, bukunya Pak Kusnario. Itu ada tabel ya, yaitu tabel perbandingan antara crown radius dengan diameter tutup khusus untuk yang elip. Untuk elliptical itu ada A per B. Kemarin saya menggambar ini ya. Gitu ya. Kamu gambar yang bagus nanti ya. Kamu cari contoh elip ya. Oh, apa itu? Elip ya, anggap ini elip ya. Ya, biar clearly defined. Ini ya, sampai sini. Kemudian ini. A ini adalah B. Jadi bila A per B sama dengan 2, ya itulah perbandingan A ya dengan B. Itu 2. Boleh ini separuh ini sini boleh ya kan. Perbandingan jari-jari ini, jari-jari ini. Dibagi itu langsung aja lihat misalnya A, ini A dibagi B 2. Dan itu nggak hanya 2 ya, ada 3, 2,8 dan sebagainya ya. Bila seperti ini ada kata-kata di situ RC per D. Nah, ada kata-kata RC per D. Crown radius, RC itu crown. Ini adalah RC ini. Ini RC. RC. D itu ya ini. A ini adalah D-nya. Ini A ini adalah. Jadi boleh ini RC per A itu ya ini, yang bagian panjang ini ya. B yang pendek, tinggi pendek. Ya, apa tinggi pendek? Ya itu jarak B, jarak A dibagi B. RC per A, RC per D. Oke. Ini macam-macam itu ada caranya. Ada 1,6. Jadi gitu ya. Oke. Ini khusus untuk elip. Itulah sebabnya ketika Anda mau hitung elip, maka harus mengikuti kaidah itu. Bila RC gitu ya, dikatakan bila A per B sama dengan 2, maka P sama dengan terusnya, di mana K adalah A per B. 1/6, 2 plus K kuadrat. KP. Kemudian TH sama dengan PI, DI. Nah, itu baru ya kita ngomong. Itu D-nya kenapa kok 59? Karena dia sebelumnya soalnya sudah ngomong DI, ternyata dianggap DO, ya kan? Bingung itu, ya karena P ya kan? Kalau sudah dianggap DI kan sudah DI lah tadi ya. Jadi itu adalah DI. Ya. Hati-hati lah, ada yang masukkannya DO, ada yang memasukkan DI loh ya. Jadi kalau DO kamu harus ngomong DO. Contoh yang atas itu untuk tori spherical harus itu selalu sama dengan DO. Ingat tuh ya. Sedangkan untuk elip itu adalah DI, D-nya. Hati-hati. Sedangkan kalau nanti sebelumnya untuk persamaan yang menggunakan hemispherical ternyata adalah DI, ya. Oke. Dikit-dikit loh ya. Kenapa begitu? Ya begitulah persamaannya ya. Kamu harus ngikutin.
Kapan kamu harus menghitung pakai DI, kapan menghitung pakai DO. Saya Baik. ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang untuk tutup itu kan Bapak yang bilang tadi katanya diameter tutup itu sama dengan diameter outside ya. Tapi ini kenapa kok pakai DI ya, Pak? Diulang pertanyaannya. Bapak bilang di awal tadi kan untuk diameter tutup entah itu atas atau bawah itu kan sama dengan diameter outside tangki. Tetapi di rumus-rumus ini kenapa kok pakai diameter inside ya, Pak? Oke. Lihat. Hitung-hitungnya kan, gitu ya. Lihat. Ini misalnya kamu mau nanyain yang elip, gitu ya. Yang elip, ini kan kenapa kau pakai DI. Oke. Lihat ketika kamu menghitung DI, ya. Itu makanya tadi saya tanya, kenapa kok di situ dipakai 59/4? Itu adalah DI dari apa ayo? DI diameter silinder. Itu penurunan persamaannya sudah begitu. Di buku Bernal ini yang begitu adanya, gitu ya. Sehingga ketika mau menghitung itu ya harus sebelumnya sudah hitung diameter silinder, kemudian kapan kita pakai DO-nya, kapan pakai DI-nya. Gitu ya, just to get the thickness. Tapi DO tadi kan sudah DO-nya dia, ya. DO daripada silinder ya, DO dari tutup ya tetap akan memakai DO itu tadi, DO silinder. Tapi ini just how to calculate the thickness of the head. Oke? Iya, Pak, terima kasih. Ya, oke. Sekarang yang bawah untuk konis. Konis ngitungnya rumusnya hampir sama atau sama ya dengan silinder, hanya di situ ada kata-kata cos setengah alfa. Bukan cos alfa itu, setengah sudut puncak. Oke ya. Berikut manakala dipakai bentuk tori conical berarti ada perhitungan W dulu, ada L dulu, diameter ekivalen, ya kemudian DE sama dengan DI dikurangi 2CR1 cos alfa, ya. Dan seterusnya sehingga didapatkanlah penggambaran untuk apa ini tebalnya adalah seperti itu. Saya kira di contoh soal ini sudah clearly define dan kalau sudah oke bisa kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ya, oke, silakan. Coba gantian ya, sudah. Iya, silakan. Mana? Mari kita dari rumusnya ya, dilihat di mana itu ya. Dari conical dulu. Lihat di halaman conical. Halaman 24 ya. Itu asalnya ya adalah persamaan 234. Ya. 234. Seperti itu. Ya. Di Bernal Yang ada di halaman 259. Nah, kemudian bila itu bentuknya tori conical karena dibelokkan itu tidak dilas. Jadi kalau yang tadi itu hanya begini ya. Ini silinder. Nah, ini langsung ketemu di sini dilas. Tapi kalau ternyata begini, nah, diputar begini ya, maka di sini akan ada putaran yang harus dilewatin. Ya. Dipaksa muter di sini dia.
Nah, maka jadi tori konikal. Sehingga perhitungannya, penurunannya ada di halaman 25 itu ya. Jika kita belum memperoleh angka-angka itu. Sehingga kemudian ada W juga ya. Perhitungan kan ini ada PILW per 2 FE minus 0,1 PI. Jadi karena ada W-nya kan. Jadi kalau kita lihat angka-angka itu sebenarnya ya. Kita juga harus care ya, takutnya ini masalah. LW-nya adalah 1/4 3 plus R per ICR, R per ICR. Dilacak dari situ ya. Jadi oke, DI, PI, D, DE-nya adalah DI dikurangi 2. Ini sudah DI dikurangi 2 ya. DI dikurangi 2 CR, 2 ICR ya. 2 kali ICR 0,075 itu maksud bukan ya. Dikali 1 minus cos alpha. Berarti dari mana itu? ICR. Ya. Dilacak ya. Dilacak sendiri ya. Karena kalau kita harus ngikutin tuh, ICR sudah ada. ICR-nya bisa ngikut. Jadi ICR-nya bisa ngikut. Di soal tidak selengkap itu. Jadi kita yang diminta untuk melihat sendiri. Apakah ICR-nya itu ada tabelnya untuk conical? Ini bisa mengikuti daripada belokan yang seperti diterapkan di yang ada di untuk head yang tadi. Bisa begitu ya. Karena tabel untuk ICR, kalau kita lihat di sini, untuk mengikutinya ya, tidak tertulis dengan clear di yang di bukunya Pak Kusnario tidak ditunjukkan kemana. In case tidak ada, kamu bisa mengikutinya. Ya, entah dulu ya. Halaman 118, Ibrol and Young. Kalau yang tidak lengkap petunjuknya, bisa ngikutin ICR seadanya. Ya. 118. Hmm. 260. Jadi di Brownell and Young, Tori Conical Closure itu ada di halaman, di keterangannya di halaman 259 ya. Tori Conical Closure. Tapi angka-angkanya di sini tidak begitu dikelirkan ya. The thickness of the knuckle. Ya, untuk ini
tolong nanti dilihat ya halaman 259 sampai 260. Karena yang dicontohkan yang ada di tempat yang di apa ini di Broad yang W yang digunakan adalah W itu mengikuti persamaan 776 di Broad yang. Jadi L sama dengan ya L-nya itu adalah L benar sudah mengikuti seperti ada di Pak Kusnario yaitu DE per 2 cos alpha gitu ya. Tapi W-nya, DE-nya adalah ini. Tapi ICR, ya ini ICR yang nggak clear ya. Ini kayaknya ICR ya. Oke, itu adalah ICR yang ditanya tadi itu. Cuma ICR-nya tuh ngambil di mana? Ini tidak diberikan petunjuknya ya. Jadi untuk sementara karena ICR itu hanyalah satu buntaran yang mau digunakan untuk belok, maka ICR bisa ngikut untuk saat ini. Silakan ngikut ICR yang tadi ada di tabel di halaman berapa tadi, Pak Kusnario? Halaman 19. Dan itu ICR semua tabel ICR ya, depend on outside diameter. Oke? Itu dulu ya, nanti saya ceknya lagi. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan ke contoh soal 2.6. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf. Oke. Untuk yang tori konikal itu berarti yang untuk mencari L-nya pakai inside diameter ya Pak? Soalnya di buku Kusnario ini DE. DE dong, memang DE, diameter ekivalen. Ekivalen. Ya. Dalam hal ini diameter ekivalennya mengacu DE ke sama outside. dengan DE sama dengan DI dikurangin 2CR. Lihat di halaman 26. Ya baik Lihat Pak. juga di halaman 25 juga ada ya. Dilacak ya rumus-rumusnya ya di teorinya, oke? Baik, kita lihat contoh soal 26, 2.6. Ada komen? Antara soal sama di pekerjaan ini karena itu menyangkut kesesuaian data, tolong kamu dikelirkan sendiri ya. Misalnya apakah temperaturnya 300 atau 500 Pak gitu ya. Ya kamu cek aja lah di pengerjaannya apa. Kadang salah ketik gitu ya. Proses sebagai berikut. Sebuah bejana didesain untuk proses sebagai berikut. Suhu likuida 500 derajat Fahrenheit, tekanan 40 PSIG. Bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk yang tebal tutup bagian atas itu kan ada SF-nya atau strike flank itu. Nah, itu kan dilihat dari tabel 2.8. Nah, itu kalau yang di penyelesaian itu 1,5 sampai 2,5, sedangkan yang di tabel 1,5 sampai 2/4. Kamu tanya yang mana ini? Halaman yang mana? Halaman 25. 28. Oh, kamu sudah dari soal ini ya? Oh, iya, yang 2.6, soal 2.6. 2.6, oke. Bagian B. Oke, soal 6 dulu. Kembali ke halaman 27 dulu. Mengenai pengerjaan, oke, volume likuida dan lain sebagainya, oke ya? Iya.
Ini prosesnya bed apa continuous? Bed apa continuous? Batch, Pak. Bed, oke ya. Kalau yang tadi soal sebelumnya enggak ngomong apa-apa ya. Tiba-tiba diameter, tekanan gitu ya kan. Oke. Ini ngomong bed, ya ini karena ini adalah latihan soal yang sudah mulai ngomong soal fluida. Fluida, bagaimana volume fluida, maka kita bahas dari awal dulu ya. Ini bed, volume liquida diketahui. Jumlah liquida diketahui, maksudnya ya. Densitas tahu sehingga volume bisa dihitung. Volume liquida katanya 70% ini diketahui ya? Oke, diketahui. Diperkirakan liquida dalam volumenya 70% dari volume total. Oke. Oke, sehingga volume diketahui, volume total tahu, sehingga D dihitung. Oke. LS-nya 1,5 D. Oke. Sementara saat itu begitu. Oke ya, sampai di situ masih masuk akal semua ya. Oke, sekarang ke desain. Tebal. PIDO. D sekarang. D-nya di sini itu ketemunya adalah D. Saya tanya sekarang, D yang dihitung di halaman 27 itu DI apa DO? DO. Bisa DO. Kalau ngomong fluida yang ditabung di dalam itu bersentuhan dengan DI apa bersentuhan dengan DO? DI, Pak. DI, Pak. DI. Iya. Terus, biar nggak confuse ya, begitu ketemu D di bawah itu, D itu mewakili DI, yaitu D sama dengan 5,0408 feet. D ini keluarnya feet apa inci? Pak. Feet. Adalah feet. Kenapa feet? Karena volumenya tadi diketahui feet, Pak. Feet kubik. Karena volumenya keluar nanti dari massa itu menjadi feet kubik. Iya. Dan persamaan itu kemarin dibuat volume totalnya itu sudah dalam bentuk feet kubik. Dan D-nya, ya, D untuk 0,0487 itu D-nya sudah di-convert, sudah dirubah menjadi D-nya nanti keluarnya harus feet. Masih ingat kemarin ya, ada yang tanya mengenai konversi yang nggak sama katanya itu ya. Yang tanya kemarin siapa kemarin? Perubahan dari 0,0049 DI pangkat 3 yang katanya in masuk ke feet itu. Ya masih ingat itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu 5,048 feet. Kemudian adalah disatukan menjadi 5 feet. Itu mengecilkan apa membesarkan? Menuju ke pembulatan besar apa kecil? Kecil. Kecil. Menghilangkan 0,0408 feet. Kalikan 12 itu berapa? Berapa inci? 60, Pak. 60, Pak. Tambah cilik lah Andre. Sudah dianggap DO, begitu lagi ya, tambah cilik. Ada komen? Ini kita diskusi loh ya. Jadi nanti kamu sudah nggak ribet ini lagi.
Sehingga nanti kamu tidak ribut, apalagi kalau kamu sudah kerja di perancangan, lo kok begini, lo ya bingung nanti ya kamu. Ini masalah basicnya dulu. Nanti di software nanti ada pertanyaan kalau di software perancangan ya. Di pertanyaannya, would you like to make become higher or lower? Kamu kan apa ya enaknya apa ya? Jangan pakai enaknya loh ya. Ini bukan persoalan enaknya, ini masalah investasi ini. Kalau dikecilkan berarti ini mengecilkan kan? Diameternya berarti mengecilkan kan? Sudah mestinya DI dianggap DO lagi tambah ciling kok ini. Karena nanti akan apa? DI-nya adalah berarti DO dikurangi 2T. T belum kita hitung. Nah, diskusi kita sekarang ini harus membahas ini. Ya. Ingat loh ya pertimbangannya. Pertama, tadi ini dianggap 70% volume likuida memenuhi ini. Sehingga bila sekarang ini dibawa lari ke bawah, dikecilkan 5, yang dianggap menjadi 5 feet. Ya, kalau dijadikan in 60 inci, 5 kali 12. Padahal kalau tadi incinya nggak dibuang, nggak 60 inci. Bisa jadi 6 berapa tadi? 60 berapa? Ya kan? 61, nah ini baru nanti. Jadi kalau ini misalnya sekarang ini adalah dianggap 5 feet, jadi 60 inci, berarti dibulatkan ke bawah. Kenapa pembulatannya langsung sekarang selalu mengalah ke DO? Karena data tadi di tabel berapa? Selalu datanya ISME adalah dalam DO. Oke, mesti ingat DO ya. Outside diameter bukan inside diameter. Jadi betul dong dari awal begitu selesai ngitung diameter ya dari dinamika fluidanya tadi ya ketemu DI di bawah DO. Iya memang harus dibawa ke DO karena apa? Di sana memang selalu DO. Tapi ingat dalam perhitungan tebal nanti ada yang perhitungan tebal tutup untuk elip tadi ya mintanya DI ya dikurangi lagi dengan 2 kali diameter daripada 2 kali tebal dari silinder. Jangan bingung loh ya. Ada komen? Mita tadi kayaknya mau komen. Enggak, Pak. Sudah cukup jelas. Oke. Ya. Dicatat loh ya. Setelah perhitungan D dan L, D-nya kita bawa ke atas atau ke bawah, harus diingat bahwa dibawa ke bawah seperti ini menjadi semakin kecil, tapi ingat kita harus membawanya tetap ke DO. DO dari awal apakah DO setelah misalnya dihitung diameter silinder nanti baru dihitung DO-nya. Tapi kita dihitung DO kita tetap ini kalau begitu ya, misalnya kita DI dulu itu, hitung dulu tebal silinder. Sekarang kamu lari ke halaman 19 bukunya Pak Kusnaryo. Coba. Halaman 19. Tabel 26. Itu ODI kan? ODI, walaupun tadi kita itu sudah menganggapnya, misalnya kita bersikeras dengan, kita hitung DI dulu, oke. Ini supaya terbentuk dulu anunya kamu ya, paham aja dulu ya. Ya. ODI. Ternyata ketika dihitung ODI, ya, DI dulu ya. Setelah ngitung tebal silinder, jadikan ODI. ODI sama dengan DI ditambah 2TS. Nah, itu ya. Dan ketika ngitung tebal silinder pakai persamaan yang 221. Ya. Itu yang pakai PIDI per 2FE 0,6 PI tadi itu ya. Nah, akhirnya setelah DO ternyata misalnya 30 ya. Ternyata adanya 30. Misalnya 31,8. Kemana? Apakah tetap ditahan di situ? Tentunya tidak. Kita harus milih 32. Oke? Misalnya setelah dihitung menjadi ODI. ODI-nya adalah setelah DI ditambah 2TS 30,2. Milih kemana DO-nya? Ya DO-nya milih ke itu tadi. Tetap ke 30 yang mendekati.
Ada komen? Kalau kamu bisa segera tanya sekarang loh ya. Baik, saya lanjut aja. Yang penting sudah, tolong dicatat ya. Desain tebal bejana. Halaman berikutnya. Oke, dia pakai DO. Setelah kita dapat DI, kemudian kita DO. Kalau sudah langsung diambil DO-nya tadi berarti sudah pakai DO langsung. Ya, oke ya. Sampai di sini ada yang confused. Jadi TS kemudian dijadikan per 16. 0,153 sama dengan 24,41 dibagi per 16. Setara dengan itu. Nggak ada di situ angka, yang ada adalah 3 per 16. Oke. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ke tutup atas. Ini kebetulan standar di set 0,0885 PIR. Di sini ada kata-kata R, tapi lihat di bawah itu. Angka yang dimasukkan berapa itu, DI apa DO? DO. DO, Pak. Standar di set di sini R-nya adalah sama dengan DO. Jadi crown radius, masih ingat crown radius tadi ya? Saya gambarkan lagi, perhatikan. Crown radius ini tadi, ini ya, ini sama dengan DO. Ada dulu yang tanya, Pak, kalau misalnya kita yang dimasukkan kadung DI gimana? Not so big mistakes, but it might be something wrong gitu ya. Something wrong gitu ya, gimana lagi ya? Oke, tapi biasanya acceptable only. Karena ini adalah perhitungan yang setelah ditebal tetap dibawa ke per 16. Lihat itu hasilnya 3,5 per 16. Jadi 4 per 16. Kemudian tutup bawah. Konis, dan itu konis biasa. Kebanyakan dalam tutup bawah kita jarang ngomongkan menjadi tori conical itu ya. Karena apa? Jarang sekali karena investasi tori conical is too expensive ya. Itulah sebenarnya kebanyakan langsung kalau tangki-tangki begini, apalagi yang tidak terlalu bertekanan tinggi, begitu ya. Kecuali tekanan tinggi ya. Oke. Kalau pakai conical biasa sangat gampang itu ya. Tidak terlalu banyak perhitungan yang jelimet ya. Bahkan ini di sini PIDO ya, DO-nya tetap dia ngambilnya DE ya kan, itu dipakainya adalah DO. Kenapa? Di Brownell and Young ketika itu conical bukan tori conical, maka DE-nya itu banyak langsung diambil DO. Jadi lihat di Brownell and Young yang sudah punya buku Brownell and Young, lihat di chapter 13 ya. Di sana ada pembahasan mengenai contoh soal tentang ini ya. Oke. Ke contoh 2.7. Ada komen? Baik, baca dulu 2.7 ya. Sebuah bejana didesain sebagai kontaktor. Ini ngomong kontaktor seperti kemarin. Ketika kita ngomong kontaktor, ini cara memperoleh D ya. Sebuah bejana didesain sebagai kontaktor antara liquid dan gas. Diketahui densitas liquid 65,2 pound per feet kubik dengan laju alir 19.020 pound per jam dan densitas gas 1,25 pound per feet kubik dan laju alir gas sebesar, ini laju alir gas ya,
477.600 pound per jam. Oh, tinggi sekali ya. Kecepatan larinya 300 feet per menit. Waktu kontak rata-rata selama 30 menit pada temperatur 350 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah PSIA 40 PSIA. Dan perbandingan volume likuida dalam bagian silinder dan ruang kosong adalah 1:2. Bejana dibuat dari SA167. Ya, tadi nggak ada yang tanya soal material ya. Ya oke, nanti kita bahas ini ya. Dan selanjutnya ya, grade 3 tipe 304 dan penyambungan menggunakan double welded joint dan faktor korosi 16. Baik, ini karena tadi belum ada yang nanya ini, coba sekarang semuanya yang bernilai yang punya bernilai yang, silakan dibuka halaman 342. Buka dulu. Kalau sudah siap, kamu nanti bilang siap ya. Sudah, Pak. Lihat untuk plate steel. Jangan lupa jangan lupa kamu nyari datanya ke pipe and tube ya. Beda ya. Di sini ada kata-kata kalau tube ya, di bawah itu ada tulisan pipe and tube seamless. Seamless itu artinya tanpa las-lasan. Jadi tubing, pipa, dan tubing. Bedanya pipe sama tube itu apa? Ada yang bisa? Please keep comment. Tubing itu umumnya adalah kecil dan bisa ditekuk seenaknya. Itu tubingnya. Tapi beda dengan pipe. Kalau pipe itu adalah untuk melewati tekuan, ya belokan, itu ada yang namanya penyambung tersendiri. Ya, ada bend, ya, untuk misalnya untuk T gitu ada sendiri, sehingga perlu penyambungan nanti. Kalau untuk tubing nggak usah kayak gitu, langsung aja ditekuk aja, aja. In case harus nyambung karena kurang panjang. Kalau enggak ditekuk biasanya itu adalah tubing. Ya. Jadi kita kasih contoh ya. Nanti kita kasih contoh ya. Ini lihat ditampil di atasnya. Plate steel. Misal SA240 grade B ya, kalau kita lihat. Misalnya nanti itu ada kata-kata begini ya. Ada yang sama di sini penyebutannya ya. Coba kamu lihat di sana. SA167 grade 10 tipe 310. SA167 grade 10 tipe 310. Kamu milih yang mana itu? Datanya sama persis enggak? Terus ke kanan ikutin itu. Untuk berbagai temperatur. Ada yang enggak sama persis loh ya. Lihat tuh. Coba kamu pentelengin itu ya. 167 grade 10. Samakah datanya sama persis? Tidak sama persis. Di mana enggak samanya? Yuk. Lihat untuk temperatur 1000 ke atas, 1050, 1100. Ya, sama tidak itu? Beda, Pak. Beda. Jadi itu ya. Tapi untuk yang lain gimana? Ambil contoh. SA240 grade A. Grade B. Beda kan? Bedanya dari awalnya beda. Lihat. Spesifik mean tensile. Ya. Spek mean tensile.
Itu sebenarnya ultimate tensile strength itu ya, UTS sebenarnya ya. Nah, lihat itu aja seperti itu. Beda sudah ya. Jadi SA240 grade C, grade D, tipe apalagi tipe beda 347, 430. Itu kandungan komposisi nominalnya satunya yang grade D itu adalah hanya CR yang baik. Yang itu ada CR, ada NI, ada CB. Jadi persoalan materialnya jangan sampai dilupakan ya, jangan dibuat enteng ya. Karena ini soal uang nanti ya. Kalau kamu sudah nanti didesain di lapangan, sama pokoknya grade ini. Walaupun nanti nggak begini lagi. Ini kan kalau kita berdasarkan lihat di tabel atas itu, high alloy steel. Ini untuk high alloy steel. Masih ada sekarang ya tipe ini ya, yang masih diproduksi dan dijual dengan karakteristik begini. Ada yang SS ya sebenarnya ya, SS316, SS304, up to you. Ini mirip dengan SS ini ya. Lihat ada kandungan CR, ada NI, ada mirip dengan. Tapi yang pakai kata-kata standar seperti ini SME masih ada. Jadi kalau misalnya dikatakan SA sekian dan lain sebagainya, kamu lihat temperatur sekarang. Bila disebutkan temperaturnya adalah 450, kamu ambil yang mana? Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Berarti kamu harus ngambil ke atas, ambil yang 500. Oh, Jadi kalau untuk data allowable stress, kalau ada di antara 410 dan, nah, ternyata di situ apa lihat? Nggak ada 410, adanya 400 dan 500. Kamu harus ngambil yang 500. Bandingkan 400 500 besar mana? 500, Pak. 500. Udah. Lihat dulu, allowable stressnya itu besar mana? Dilihat dulu. Allowable stressnya besar yang 400. Lebih besar yang temperatur lebih rendah. Iya, Pak. Bila kita ngambil temperatur yang lebih rendah, nanti hasil hitungan T-nya, tebalnya, lebih besar apa lebih kecil? Lihat persamaan tebal tadi. Kalau ngambil temperatur yang lebih rendah, allowable stressnya lebih besar, akibatnya nanti tebalnya terhitung lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Kecil, Pak. Tambah aman apa tambah tidak aman? Tidak aman, Pak. Uangnya tambah besar apa tambah kecil? Uangnya lebih kecil, Pak. Uangnya lebih kecil tapi tidak aman ya. Jadi kita ngambil yang angka yang temperatur yang lebih besar. Angkanya lebih kecil, allowable stressnya lebih kecil, harga T-nya akan lebih besar, tapi lebih aman. Tetapi di dalam perancangan kamu harus menuliskannya. Apalagi kalau dalam perancangan di pabrik nanti kamu sebagai tim perancangan reaktor ini, tim perancangan mixing tank ini, untuk mixing tank asam sulfat, misalnya gitu ya. Dari pemilihan bahannya itu ada ribet, asam sulfat. Apa mesti harus stainless steel? Too expensive ya. Kita bisa pakai carbon steel loh. Tapi bagian dalamnya yang direct kontak dengan asam sulfat harus dilapis dengan PB. Karena akan terjadi PbSO4. Dan PbSO4 akan melapisi dan menghentikan reaksi antara H2SO4 dengan tangki aslinya ya. Mereka akan berhenti di lapisan saja. Jadi gitu ya. Nah, pertimbangan begini tolong dicatat ya. Kalau kamu nanti itu kerja praktek atau tanyakan yang detail ke alumni. Mas, ini kok begini apa ini? Tanyakan itu. Ya, jadi kerja praktek itu untuk mencari informasi itu sedetail-detailnya. Sehingga ketika kamu nanti kerja beneran itu nggak kelihatan lontongnya gitu ya. Nanti iya kalau yang kamu hadapi nanti alumni. Kalau bukan alumni, masa kayak gini aja nggak ngerti. Bener-bener dikira kamu ini kuliahnya
Kayak model lontong balap ini anak gitu. Oke, sudah ya, mengenai material sudah saya tinggal ya. Sekarang kita langsung membahas ini soalnya ya. Baik, ini kontaktor tadi. Mari kita lihat penyelesaian. Mendesain dimensi bagian silinder. Kurang berapa menit nih? Masih belum kan ya? Laju alir gas sama dengan kecepatan rata-rata gas kali luas penampang aliran gas. Kemarin, masih ingat? Kalau untuk membahas apa? Kontaktor kemarin ya. Oke. Baik, perhatikan sini ya. Jadi kalau ini tangki, gambar yang lurus kamu ya. Itu misalnya jadi kalau misalnya kontaktor ya, ini dari atas liquid biasanya ya. Di bawah ini adalah ini gas ke atas ya, ini gas. Ini liquid. Kontaktor ya, maka dikatakan itu untuk mencari diameter daripada tangki, kemarin sudah kita bahas, untuk kontaktor diameter dihitung dari mana? Gas. Jadi kalau Q gitu ya, itu adalah satuannya misal saja feet kubik misalnya per jam. Itu adalah luas kali kecepatan, superficial velocity. Ini adalah luas, jadi feet persegi ini adalah feet per jam. Jadi gitu ya. Sehingga di situ laju alir gas jadi pound per jam dikalikan dibagi dengan pound per feet kubik dari density, ini density-nya gas, sehingga didapatkan feet kubik ya, feet kubik per jam. Ya, laju ininya nih feet per kubik per jam ya. Kemudian sama dengan kecepatan kali A, 300 feet per menit ya, dijadikan jam itu ya, sama dengan A. Sampai ininya sudah oke, sampai di sini sudah akan terjadi konsistensi satuan, sehingga A sama dengan 21,22. Maka A sama dengan V per 4 D kuadrat, D didapat. Dari sini problemnya muncul lagi ya. Silahkan diambil DI apa DO. Sekarang dilihat tabel, tadi ya, tabel berapa tadi? Halaman 19. Itu diambil dari 62,39 diambil 66. Ya, dari sini oke.
Di halaman 20. Itu 62 itu ada di antara 60 dan 66. Diambilnya 66. Wah, jauh banget gitu. Iya, jauh memang ya. Oke. Nanti akan ada penyesuaiannya. Penyesuaian nanti kita bicarakannya ya. Kalau sudah kuliah berikutnya nanti ditagih ya. Kalau kamu nggak tagih saya lupa lagi. Penyesuaian apa lagi nih nanti Pak gitu ya. Oke. Kita dapat sekarang perbandingan volume bagian silinder dan ruang kosong 1:2. Ini kayaknya statement di atas ya. Dan perbandingan volume likuida dan ruang kosong adalah 1:2. Nah, Mail. Ini soal statement ya. Ya diikutin aja ya. Oke, lanjut. Dari situ akhirnya dapat volume ruang kosong. Volume ruang kosong. Sehingga dapat volume total bejana. Ya, sehingga dengan demikian maka ya dapat LS didapat. Kayaknya kalau sudah LS sudah didapat, yang lain tinggal ngitung tebal-tebal yang ada, sudah kembali lagi seperti semula, ya. Ini tebal silinder, tebal tutup, sama seperti semula tadi. Oke? Any comment? Pak, mohon maaf mau bertanya, Pak. Monggo. Untuk yang tebal tutup itu kan ada rumus yang ada cos alfanya itu, Pak ya. Itu apa cos alfa itu selalu kamu mau tanya tutup mana dulu? Tebal tutup bagian bawah, Pak. Kalau misal yang konikel itu, Pak. Ya. Sudut puncaknya kan 120. Kalau yang dirumuskan itu cos alfa. Berarti nilai cos alfa itu selalu setengahnya sudut puncak gitu, Pak? Iya. Soalnya bilang apa soalnya, Dik? Soalnya dulu. Oke, kita lihat. Di soal nggak ada kayaknya, nggak ngomong ya? Iya, nggak ada, Pak. Di soalnya nggak ada. Tapi yang diketahui umumnya lihat gambar, Dik. Gambar tuh lihat tuh. Alfa 120. Ya. Iya. Bisa aja gambarnya, ya. Tapi untuk perhitungan, ya. Kenapa kok setengah alfa? Kenapa kok dari setengah alfa? Karena di rumusnya, kalau kita mencari tinggi dari konis kan dihitung dari setengah alfa. Kemarin waktu nurunin bersamaan, ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau era ya. Oke. Ya. Ini di situ dirubah enggak? Rubah, Pak. Ayo dilihat dulu. Dirubah, Pak. 40 dikurang 14,7 PS. Ya, oke. Sudah dijawab sama temanmu. Jadi diingat-ingat selalu diambil PSI. PSI apa? G apa A? PSI G. Oke. Oke. Berarti oh ya, dulu saya pernah kosong ya hari Rabu ya. Oke. Nanti itu Bu Fatimah ya. Oh kok Bu Fatimah, Mbak Fatimah ya. Nanti di ini ya. Saya lupa membuat linknya untuk mengumpulkan ya. Kalau nggak salah kawannya saya buat ke ini aja deh, ke Yahoo saya saja ya, sebentar ya. Sudah tahu ya? Bagaimana, Pak? Mohon maaf. Fatimah tangi turu ini. Jadi nanti saya kirim ya, by WA ya, Fatimah ya. Baik, Pak. Oke. Baik, cukup sekian ya. Jadi selamat sarapan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.